Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? I hope you are in a good condition. So we can start our lesson today about label atau label dalam bahasa Indonesia. Dan perlu diingat, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi bagian-bagian sebuah label. Jadi, setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi bagian-bagian sebuah label. Okay, next. What is label? Label is the information contained in the outer packaging of a product or good. Jadi, sebuah label itu adalah informasi tentang suatu barang ataupun produk yang terdapat pada bagian luar ataupun bagian kemasan suatu produk. Dan label ini biasanya terdapat pada produk makanan, minuman, obat-obatan ataupun produk kecantikan. Dalam kemasan produk atau label biasanya memberikan beberapa informasi sebagai berikut. 1. Name of the product. Maksudnya, dalam sebuah label jelas diterangkan nama produk atau barangnya, nama besar sebuah produknya apa. Dan yang kedua adalah konten. Konten maksudnya adalah isi ataupun jumlah dari produk yang disebutkan sebelumnya. Bisa jadi dalam bentuk mililiter ataupun dalam bentuk butiran, gram, dan lain sebagainya tergantung pada produk yang dimaksud. Ketiga, description. Description ini adalah penjelasan seputar produk. Contohnya misalnya seperti ini. Nama produknya adalah Laserin. Jadi deskripsinya adalah obat batuk. Nah, jadi deskripsi ini adalah penjelasan tentang produk pertama. Kemudian yang keempat adalah ingredients. Ingredients adalah komposisi. Jadi kalau komposisi ini sudah jelas adalah bahan-bahannya ataupun kandungan dalam sebuah produk itu apa. Next, yang selanjutnya adalah use. Use ini maksudnya adalah kegunaan atau indikasi. Nah, bagaimana dengan obat Laserin tadi? Tadi sudah disebutkan produknya adalah Laserin, kemudian description-nya adalah obat batuk. Nah, untuk use ini dia lebih detail lagi. Maksudnya dia digunakan untuk jenis batuk seperti apa, apakah batuk berdaha ataukah batuk kering, atau mungkin digunakan untuk anak-anak ataupun untuk orang dewasa. Itu termasuk pada use atau indikasi. Kemudian yang keenam adalah direction to use and dosis, yaitu cara pemakaian dan dosis yang sesuai. Nah, untuk dosis ini kita harus mengikuti petunjuk dari tenaga kesehatan. Kemudian informasi yang selanjutnya yang terdapat pada label adalah direction to store. Maksudnya adalah petunjuk untuk penyimpanannya. Nah, biasanya kalau direction to store atau penyimpanan ini dia akan memberikan informasi tentang bagaimana cara kita menyimpan produk ini. Apakah di tempat yang sejuk ataukah di tempat yang dingin. Kemudian biasanya juga akan ditambahkan keterangan seperti keep away from children. Itu artinya adalah kita harus meletakkannya jauh dari jangkauan anak-anak. Karena biasanya kalau produk berupa obat, itu harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak karena cukup berbahaya. Dan kemudian informasi yang terakhir yang terdapat pada label adalah expiration date atau tanggal kadaluarsa. Jadi ini sangat penting sehingga konsumen bisa mengetahui apakah obat ini ataupun produk tersebut masih layak dipakai atau tidak. Berikutnya kita akan coba untuk mempelajari sebuah contoh label obat, yaitu tentang Pinox. Ya, di sini nampak Pinox Children Cough Syrup 75 ml Cough Mixture of Formula 440 presented by Pinox. Use medicine according to physician's instruction. Keep it in moderate temperature. Keep away from children. Sekarang kita akan coba memasukkan ataupun mengidentifikasi contoh label di atas ke dalam tabel berikut ini.
Di dalam tabel ini yang diminta adalah informasinya yang pertama brand of drug. Brand of drug ini adalah nama besar dari produk ini. Sudah nampak produk ini adalah Pinux. Kemudian name of drug, nama obatnya. Apa sih bedanya brand of drug sama name of drug? Kalau brand tadi itu adalah nama besar suatu produk. Kemudian name of drug ini adalah jenis yang lebih spesifiknya. Contohnya kalau yang sering ada dalam lingkungan kita sehari-hari adalah misalnya contohnya brandnya adalah Laserin, kemudian name of drugnya baru obat batuk. Nah jadi sama seperti di sini, brand of drugnya adalah Pinux, kemudian name of drugnya adalah Children's Cough Syrup, obat batuk sirup untuk anak-anak. Kemudian description tadi adalah penjelasan tentang produknya. Ya di sini disebutkan bahwasannya obat batuk ini dicampur dengan formula 440. Kemudian yang selanjutnya konten itu adalah isinya, juga disebutkan di sini isinya adalah 75 ml. Sementara untuk use penggunaannya sepertinya di sini tidak dijelaskan. Jadi untuk pengisian tabel kita buat saja no karena informasinya tidak ada di dalam label yang kita pelajari. Jadi dituliskan not available. Kemudian yang selanjutnya adalah direction to use and dosis. Berarti dosis pemakaiannya apakah disebutkan dalam produk? Ya, disebutkan. Kalau disebutkan berarti di sini kita tulis yes. Dan untuk dosisnya adalah use medicine according to physician's instruction. Jadi dosisnya disesuaikan oleh petunjuk dokter ataupun tenaga medis, karena mungkin untuk anak-anak dalam tingkatan usia yang berbeda tentu dosisnya akan berbeda. Kemudian yang ketujuh adalah direction to store. Saran penyimpanannya sama disebutkan juga tadi di dalam produknya. Di sini kita tulis yes karena disebutkan di situ untuk penyimpanannya adalah keep it in moderate temperature. Simpan di tempat yang suhunya sedang, kemudian keep away from children, harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Dan kemudian yang bagian yang terakhir adalah expiration date atau tanggal expire-nya. Di sini sepertinya tidak disebutkan. Jadi dalam tabel cukup kita tuliskan no dengan keterangan not available karena tanggal expire-nya tidak disebutkan. Okay, student, I think enough about our lesson today about label. I hope you are understand about my explanation, and see you. Bye bye. Thank you.